المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا علما نفقه وارزقنا فهما نعلم به كيف نواجه يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين إلهام ملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانصر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فبسند المتصل إلى الحافظ جلال الدين السيوطي ورحمه المؤتي ونفعنا به وبعلومه وعاد علينا من بركاته وأسراره بخير في الدارين آمين. Qala rahimahullah radhi anhu ikhtilaf ummati rahmah wa bi ilaikal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtilaf ummati rahmatun rawahu Nasr al-Maqdisi fil Hujjah wal Baihaqi fi Risalah al-Asy'ariyah bi ghairi sanadin wa auradul Halimi wal Qadi Husain wa Imam al-Haramain wa ghairuhum wa la'allahu kharraja fi ba'di kutubil hafidh allati lam tasil ilaina. Ikhtilafu ummati utawi perbedaane umat ingsun, umat mujtahid. Ikhtilafu ummati utawi perbedaane umat ingsun, umat mujtahidin ing dalam masalah-masalah furu'iyah yang diperbolehkan khilaf iku rahmatun kasih sayangi Allah atau kejembaran sangga ngersani Allah. Iku rahmatun rahmat kasih sayangi Allah atau kejembaran sangga ngersani Allah. Hadis riwayat Nasr al-Maqdisi dalam kitab Hujjah, Imam Baihaqi dalam Risalah Asy'ariyah. Perbedaan umat mujtahidin, bukan kita, tapi umat mujtahid, umat yang sudah memenuhi persyaratan-persyaratan berijtihad, ya, umat-umat mujtahid mutlak dan yang mansub ternisbatkan pada mujtahid yang diperbolehkan berijtihad dalam hal-hal furu'iyah, ya, cabang-cabangnya agama, bukan perbedaan dalam usuluddin, bukan perbedaan dalam pokok-pokok agama. Ini tidak boleh, ya, perbedaan pokok agama tidak boleh, tapi perbedaan dalam furu'uddin justru menjadi rahmat, menjadi luas, ada pilihan, ada alternatif. Walaupun berbeda-beda, walaupun seperti syariat yang berbilang-bilang, tapi itu semua dalam cakupan bi'sahnya, maksudnya keutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang syariat Nabi Islam ini syariatnya sangat murah dan mudah. Rasulullah menyatakan yassiru wala tu'assiru, buatlah yang mudah-mudah, jangan mempersulit, ya.
Ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Nah, di sini mudahnya agama bisa kita temukan di dalam perbedaannya para ulama mujtahid. Ada alternatif, ada pilihan. Ya, ada pilihan. Tentu yang bisa diistihati sesuatu yang belum nas sharih tentang hukumnya dari Quran maupun hadis. Nah, sehingga masing-masing benar. Misalnya saya mengatakan kalau kamu mertamu ke tempat saya bawa ikan. Ini kan bawa ikan sudah jelas, tapi ikan apa ini yang tidak jelas. Akhirnya yang mendengar ini mencari-cari, ya beristihad. Oh, yang bicara kalau kamu kesini bawa ikan itu maksud kesenangannya ikan sate kambing. Akhirnya dia bawa sate kambing. Ada yang mengetahui di suatu waktu di tempat lain, waktu ada suguhan-suguhan, ya macam-macam ikan, tapi yang diambil kok ikan bandeng. Akhirnya yang satu, oh kalau gitu yang dimaksud ikan itu ikan bandeng. Yang satu menemukan lain lagi. Akhirnya semua bawa ikan, tapi ikannya berbeda-beda. Semua itu benar. Ya, karena dawuhnya hanya kalau kamu kesini bawa ikan. Beda kalau kamu kesini bawa ikan bandeng. Ini sudah, kalau bawa sate, bawa ikan selain bandeng ya salah. Jadi mereka itu benar. Sehingga kalau benar pahalanya double 2. Jadi mazhab yang berbeda pendapat itu mendapatkan 2 pahala. Kalau sampai salah tidak berdosa, malah dapat pahala 1. Kenapa? Karena sudah mengerahkan pikiran, tenaga untuk menemukan apa yang dimaksud ikan itu tadi. Akhirnya bawa kok ikan teri misalnya. Ya, padahal saya tidak suka ikan teri, salah kan dia. Tapi tetap dapat pahala. Jadi disinilah rahmat perbedaan itu, tentu perbedaan dalam bidang furu'iyah yang ijtihadiyah, bukan dalam bidang aqaid, akidah, usul, ya, yang pokok-pokok atau nas yang musbat, ya, yang sudah ditetapkan. Ya. Nah, ini terutama dalam usul. Jadi salah kalau ada orang mengatakan semua agama itu benar. Tidak bisa agama semua kok benar. Ya, tidak bisa. Jadi agama yang dibawa sejak katakan di syariatnya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lain itu semua syariat tauhid. Sama dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pokok tauhid. Makanya Al-Qur'an menyatakan innad dina indallahil Islam. Agama yang benar yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Maksudnya Islam itu tauhid. Jadi Nabi Adam, para rasul semuanya mengajarkan ketauhidan. Nah, adalah dalam furu'iyahnya cabang-cabangnya bisa beda syariatnya. Ya, bisa beda syariatnya. Kalau syariat dulu cara mencuci pakaian harus dipotong. Ya. Jadi pakaian ini kalau kena najis ya digunting, ya mana teman. Jadi lobang-lobang gitu. Tapi di syariat ini, syariat Nabi besar Muhammad SAW cukup dicuci, jadi pakaiannya tetap utuh. Itu contoh saja, ya. Jadi rahmat, banyak pilihan dan semua benar. Jadi agama ini ya
semua hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan kita, yang menyangkut kehidupan kita, selama itu bukan masalah-masalah usuliyah, akidah, ya, dan sebagainya yang pokok-pokok, ini bisa berbeda-beda. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu ulama yang luar biasa, yang telah memenuhi persyarat minimal 16 atau 18 ilmu yang dimiliki, dan itu disebut ulama yang normal. Percontohan manusia normal yaitu sekarang disebut tidak normal semua, ya, tidak normal semua. Nah, jadi seperti itu, rahmatun, ya. Nah, ini di hadis yang lain bunyinya bukan ikhtilafu ummati, tapi ikhtilafu ashabi rahmatun. Perbedaan para sahabatku adalah rahmat. Lah sahabat semua itu mustahid. Semua sahabat mustahid. Lah imam 4 ini ya itu mustahid. Jadi tidak boleh sahabat satu taklid ke sahabat yang lain, karena semua itu mustahid. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasr Al-Maqdisi dalam kitab Al-Hujjah, Imam Baika dan Risalah Asy'ariyah tanpa menyebut sanad, ya, tapi Imam Halimi, Qadhi Husain, Imam Haramain dan lain-lain juga mendatangkan hadis ini, meriwayatkan hadis ini. Semua itu sebetulnya bersanad, cuma kitab-kitab beliau tidak nyampe kepada kita. Kitab-kitab yang bersanad itu tadi tidak nyampe kepada kita. Itu. Wa bilaikal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhdul amir. Akhdul amir utawi nerimone pejabat, bisa imam, bisa wakil-wakilnya. Akhdul amir utawi nerimone pejabat al hadiyata ing hadiah iku suhtun haram. Iku suhtun haram. Kata-kata suhtun itu padanannya ya haram, tapi arti suhtun itu aslinya menghilangkan berkah, menghapus berkah. Ya, jadi suhtun bisa diartikan haram, sinnya di dhammah itu bimana haram, atau sesuatu yang cemar dari sebuah penghasilan. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang cemer, yang tidak halal, ya, itu bisa disebut suhtun. Disebut suhtun. Wa qabulul qadhi, lantai nerimane hakim. Wa qabulul qadhi utai nima hakim ar-riswata ing riswah. Itu suap. Ar-riswata ing riswah. Riswah ini roknya bisa dibaca 3, riswah, roswah, ruswah. Tapi sekarang di bahasa Indonesia kita kenal rusuah, rusuah. Memang roknya bisa dibaca 3. Apa riswah itu? Riswah itu adalah ibtalul haq, ya, wa ihqaqul batil. Jadi membatalkan sesuatu yang benar, yang hak, dan menghakkan, membenarkan sesuatu yang batil. Itu inti daripada riswah, atau tujuan daripada riswah, yaitu tadi membatalkan kebenaran atau menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, atau membatalkan yang benar, membenarkan yang batal. Iku kufrun,
kufur. Iku kufur ini bisa kufur hakiki kalau menganggap halal. Riswa yang haram itu sudah ijma ulama. Kalau suap menyuap hakim itu haram ijma. Kalau dianggap halal kufur. Ya. Kalau dianggap halal kufur. Begitu. Jadi kufrun ini bagi mereka-mereka yang menganggap riswa itu halal. Atau kata-kata kufrun di sini mencegah jangan sampai hal itu dilakukan. Jadi disebut kata kufrun biar mereka tidak melakukan riswah, tidak melakukan suap. Itu menyuap pada selain qadhi, yang arti suap itu tadi adalah membatalkan yang hak, membenarkan yang batil, itu saja haram, apalagi kepada qadhi, yang qadhi ini yang akan memutuskan perkara itu tadi. Qadhi ini akan memutuskan, walaupun keputusan qadhi ini benar, tepat, tapi itu menerima riswa itu sudah merupakan pertanda dia akan menggok, nyeleweng di dalam keputusannya. Makanya Islam memberikan secara preventif tindak wiqayah, tindak penjagaan agar tidak terjatuh pada keharaman itu tadi. Ya. Tidak jatuh ada keharaman. Rawahu Hamim Imam Ahmad fi Zuhdin dalam kitab Zuhdi dari sahabat Ali, isnaduhu jayyid. Ini isnadnya baik. Ya, isnad hadis ini bagus, bisa dipakai hujjah. Bisa dipakai hujjah. Jadi sekarang apa yang tidak dilakukan suap, ya. Cuman ada pembahasan dalam kitabnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Saya punya kitabnya ini. Kata-kata suap itu di situ ada semacam persyaratan. Si penyuap ini harus punya kekuatan, punya otoritas, punya ilzam maksudnya. Punya ilzam. Jadi kata suap itu yang memberi itu memang punya pengaruh kuat untuk merubah keputusan, merubah hukum. Itu asli daripada definisi riswah itu tadi. Nah, kalau yang memberi itu orang yang tidak punya ilzam, seperti santri pada kiai misalnya, kan tujuannya memang ingin agar dia kiainya ini merubah keputusan, misalnya dia mendapatkan sanksi ya berat, lalu si santri ini memberi sesuatu kepada kiainya yang tujuannya agar merubah, tapi santri kan tidak punya kekuatan menekan pada kiai, ya santri ini tidak punya ilzam untuk merubah. Lah ini ada perbedaan pendapat, apakah itu juga termasuk suap? Ya. Karena tidak ada ilzam, tidak ada kekuatan. Tapi di hukum negara mungkin ini juga masuk suap, tapi negara itu suap itu berlaku pada pejabat pemerintah. Ya. Pejabat pemerintah yang di situ bisa merugikan negara, gitu loh. Bisa merugikan negara. Jadi bisa juga kalau ada terjadi suap antara swasta tapi tidak merugikan negara, mungkin negara mendiamkan karena tidak dianggap. Tapi dalam kitab-kitab kita intinya suap itu sesuatu yang diusahakan untuk merubah perkara haram menjadi halal dan sebaliknya, dan orangnya punya otoritas, punya ilzam, punya kekuatan, punya kedudukan yang di atasnya, ya,
Lah ini sepakat ulama, ini yang dinamakan suap. Kalau yang memberi suap itu orang yang di bawahnya, seperti santri pada kiai, murid pada guru, ini ada khilaf. Yang jelas kalau ada tujuan merubah keputusan kebenaran menjadi salah, salah menjadi benar, ini juga hal yang jelek, ya, hal yang tidak bagus. Begitu. Wa bi'laikal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadna fa'lak min fik rawadal an Abi Hurairah Rabnu Sunni wa Abu Nu'aim ma'an fit tibbin dalam kitab At-Tib An-Nabawi an Katsir bin Abdillah an Abi an jaddihi, ya, jadi ini Amr bin Auf Fa'ra Fa'ra wa kada Abu Syekh an Ibni Umar Ibnu Khattab. Di sini tidak disebutkan derajat daripada hadis ini. Tidak disebutkan derajat daripada hadis ini. Tapi ada suatu kitab yang mengelompokkan hadis ini di dalam kitab Al-Ahadits As-Sahihah, dikelompokkan pada hadis-hadis sahih. Jadi akhadna fa'lak min fik ini dikelompokkan pada hadis-hadis sahih. Akhadna ngalap kita dari Kanjeng Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhadna ngal kita fa'laka ing optimis siro. Fa'lun itu harapan baik, harapan yang menyenangkan, ya. Min fika sangka cangkem ira, min fika sangka cangkem ira. Akhadna nerima kita, ngalap kita, ambil kita, fa'laka ing apa ya, optimis, semangat, harapan kuat tentang kebaikan, keberhasilan, min fika sangka cangkem ira. Ini dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ali, ya, atau kepada sahabat Abu Hurairah. Asal hadis ini bunyinya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'a hadisan yu'jibuhu qala akhadna fa'lak min fik. Artinya dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suatu ucapan, suatu gagasan yang Rasulullah takjub, yang Rasulullah senang terhadap gagasan itu, yang Rasulullah mengapresiasi gagasan itu. Ya, kalau ada orang atau sahabat membuat suatu gagasan kok Rasulullah senang, Rasulullah menyatakan akhadna fa'laka min fik, aku terima optimismu, ya, semangat harapan kebaikanmu dari mulutmu. Ya, kita tiru kalau ada orang membuat gagasan yang baik, yang benar, ya kita terima, kita dukung, kita doakan mereka. Dengar kata ucapan khadna fa'lak min fik, aku ambil itu gagasanmu, optimismu melalui ucapanmu itu tadi. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berhubungan dengan hadis-hadis yang la tiarata wa khairu al-fa'al
dan lain sebagainya, banyak hadis-hadisnya. Pokoknya fa'al ini suatu harapan, suatu optimisme terhadap ucapan, gagasan yang baik, ya, itu ditanggapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa bi ilaikal qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ukhira dan akhiraken den tunda, ukhira dan akhiraken dan tunda apa al kalamu guneman fil qadari ing dalam masalah takdir, fil qadari dan masalah takdir. Ukhira dan tunda dan akhiraken apal kalamu guneman rembukan fil qadari ing dalam takdir. Li syirori ummati krana ele-eleke umat ingsun. Wa fi riwayatin li syirori hadil ummah fi akhir zaman, dalam akhir zaman. Rawu Taqsin Kaf an Abu Hurairah hadisun sahih, hadisun sahih, hadisun sahih. Orang berbincang-bincang masalah takdir, ya, kepastian hidup ini agar dihindarkan, karena kita sudah punya pegangan al khairu wasyarru minallah, ya, di antara rukun iman khairihi wasyarrihi minallahi ta'ala. Ini sebetulnya terjadi perdebatan antara kelompok Mu'tazilah dan kelompok Asy'ariyah. Yang mana kelompok Mu'tazilah, ya, ini masalah takdir ini kurang bagus dia di dalam memaknakan, apalagi Qadariyah. Hal-hal yang seperti ini tidak usah dilanjut di masa akhir umat, karena masa akhir umat ini umat yang jelek-jelek. Kalau awal-awal, umat yang awal-awal masih bagus-bagus akidah dan keyakinannya, akidah dan keyakinannya. Kalau orang Mu'tazilah kan su'ul adab, ya, kepada Allah, su'ul adab kepada Allah, apalagi pada zaman-zaman yang selanjutnya, di akhir zaman, ya, di akhir zaman ini sebagai pertanda mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tanda-tanda kuatnya sifat kenabian beliau, karena mampu mengkabarkan sesuatu yang gaib yang akan terjadi. Nah, sekarang ya seperti ini, saling mengkafirkan, ya. Ada kelompok Qadariyah, kelompok Mu'tazilah, kelompok Wahabi, New Wahabi, New Mu'tazilah. Ini berbeda dengan nama-nama yang dengan baju-baju yang baru. Tapi sebetulnya mereka orang-orang yang jelek, ya, etikanya di dalam memahami takdir-takdir itu. Wa bi ilaikal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirul ahmal fa innal aidi mughlaqah wal arjul muthaqah. Rodal fi marasilihi aniz Zuhri wa wasalul Bazzar tahwir rawain Taqsin anhu. Akhiru pada ndekek mburi sira kabeh, akhiru pada ngakhirno, maksudnya pada ndekek mburi sira kabeh al ahmal ing pira-pira momotan, al ahmal ing pira-pira momotan.
yang kira-kira tidak memberatkan daripada kendaraan itu tadi. Binatang lah kalau dulu itu kan unta, ya, khimar dan sebagainya. Kalau membawa barang muatan, ya agak diakhirkan biar jalannya kendaraan ini baik, ya biar jalannya unta dan khimar ini tidak tampak keberatan. Fa'inal aidi mongko seni pira-pira tangane hewan, ya kaki depan maksudnya. Fa'inal aidi mesti pira-pira tangane to pira-pira sikil ngarepe hewan, ya dawab ad-dawab iku mughlaqatun den botaken, iku mughlaqatun den botaken. Jadi kalau ditaruh di depan kakinya ini keberatan, ya wal arjul lan setuhune utawi pira-pira sikile, wal arjulan sepira sikile dabah iku musaqatun minangka den taleni, iku musaqatun minangka den taleni. Jadi ngakhirkannya jangan terlalu akhir, karena keterangan fa'inal aidiya mughlaqah wal arjula musaqah itu berarti tidak akhir sekali. Kalau akhir sekali malah menyulitkan jalannya kendaraan tadi, jalannya rumangkang itu tadi. Jadi naruhnya agak ke belakang tapi bukan di belakang sekali. Tujuannya agar kita ini ya memberikan keleluasaan pada rumangkang itu, pada kendaraan itu, biar jalannya enak dan itu memang tidak menyiksa. Tidak menyiksa. Rasulullah sampai ngatur seperti itu. Sampai muatan-muatan itu diatur oleh Rasulullah. Kan berarti Rasulullah segalanya apa, ilmu apa yang tidak dimiliki Rasulullah, Rasulullah tahu dan bisa melakukan. Jadi intinya hadis ini, kalau kamu menggunakan atau memuat muatan-muatan pada kendaraan pada zaman dulu lebih banyak binatang yang digunakan sebagai kendaraan, kasihanilah, ukurlah dengan kemampuan, jangan terkesan menyiksa, ya. Jangan terkesan. Itu berlaku untuk kendaraan yang saat sekarang ini, ya kendaraan mobil dan sebagainya. Kalau muat itu jangan terlalu. Kita kadang melihat ada mobil yang muatannya tumbuk-tumbuk. Kalau ada jalan miring itu sudah khawatir siapa yang, ya. Kadang-kadang sampai kalau tanjakan itu bisa guling tuh, terjungkal, ya, geblak lah gambarnya. Hadis ini riwayat Abu Dawud dalam kitab Marasil dari Ibnu Syihab Az-Zuhri berupa hadis mursal, tapi Imam Bazzar menyambungkan hadis. Jadi dianggap hadis mausul dalam kitab Musnadnya Imam Bazzar. Juga riwayat Ain To'san dari Imam Az-Zuhri. Dari Imam Az-Zuhri. Kalau melihat perawi-perawinya cukup kuat, perawinya hadis ini. Perawinya itu ya siqah. Siqah. Intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis yang kita baca tadi sebagai mukjizat bisa kalau saya kemarin-kemarin menyatakan ramalan suci, ramalan tapi yang suci, berarti yang benar, ya, bukan ramalan-ramalan seperti ini, ya, sebagai mukjizat. Jadi estimasi yang benar dan kuat sebagai bukti Nabi itu adalah Nabi dan Rasul utusan Allah. Apa yang disampaikan tidak salah dan kemampuan Rasul.
Wa bi ilaikal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhriju ing sapu tangane usap-usapane kotoran tangan bekas gaji, bekas setelah makan itu kan pakai sapu tangan. Akhriju padha ngetokno sira kabeh min dilal ghamri ing sapu tangane usapan tangan kang kotor gitu saja. Min dilal ghamri ing sapu tangane tangan-tangan kang kotor min buyutikum saka pira-pira masra kabeh fa innahu min dilal ghamri iku mabitul khabis nggon nginepe setan iku mabitul khabis nggon nginepe setan khabis ini setan wa majlisulan nggon lungguhane al khabis karena setan itu senangnya ya bertempat di tempat yang kotor maka kamar-kamar ya kolam-kolam harus bersih jangan sampai ada kotoran itu malah seneng itu setan-setan itu malah seneng apalagi nanti kalau masuk ke selokan ke ini buntu air tidak lancar banjir ini bisa rusak semua ya kalau mandi pakai sampo sasetan itu jadi sasetannya tempatnya itu dikumpulkan di tempat yang sudah disediakan jangan dibuang sembarangan dengan kotoran-kotoran ya bekas tempatnya sampo dan lain sebagainya ini di samping membahayakan menjadi tempat kumpulnya setan ya gardunya setan tapi juga membahayakan kepada yang lain. Islam itu mengajarkan kebersihan, keindahan, kelancaran dan lain sebagainya. Nah, hadis ini seperti itu ya. Jadi keluarkan kalau di rumah ada tisu-tisu kotor, ada ini bekas-bekas sapu tangan yang sudah digunakan, keluarkan dari rumah. Ya maksudnya dicuci, dibersihkan, jangan disimpan di tempatnya. Jadilah orang yang bersih. Aksarun nas safqatan wallahu alam bissawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin alhamdulillah. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرف على لظى أشرفنا فتب علينا التوبة تغفر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر ربي ومرضينا والآل والإخوان وسائر الخلق وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا باكتساب بالمصطفى الرسول نعظى بكل سول صلى عليه عد الحب وآله والصحب عدد تسسب والحمد لله في البدء اشتدي أزمة تنفرج قد آذنا وظلام الليل له سرج حتى يغشى أبصر
نحن بالله عزنا والحبيب بهما عز نصرنا لا بجاه ومنسب كل من قريب وأجنبي سيفنا في قولنا حسبنا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.